Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema pengalaman cari kerja dan juga sampai dapat pekerjaan. Jadi kita di sini kemarin dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman ya terkait dari seputar dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Maksudnya perjalanannya menuju ke sana kayak gitu. Jadi di sini kita bakalan ngejawab dari 10 pernyataan dari teman-teman semua yang kemarin sempat request ke Rifasan AK. Dan semoga di video kali ini semua pertanyaan dari teman-teman semua bisa terjawab kayak gitu. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima pemberitahuan ketika kita upload video terbaru kayak gitu guys. Oke, seperti apakah keseruan ngobrol happy pada kali ini? Pokoknya langsung aja guys, check it out. Oke, langsung aja guys untuk pertanyaan yang pertama. Sebelum ke pertanyaan pertama, saya mau ini dulu deh. Cerita. Sekarang saya kerja di PT Swakarya Insan Mandiri di bagian Dex Collection ya. Jadi mungkin ini saya akan berbagi kayak pengalaman-pengalaman perjalanan saya menuju ke sana kayak gimana, dan tentunya kita akan membahas terkait dari 10 pertanyaan dari teman-teman semua kayak gitu guys. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, berapa kali melamar kerja dan juga ditolak, dan juga alasannya kenapa? Kalau ditanya masalah berapa kali ditolak ya banyak lah, lebih dari 20 kali saya ditolak di kerja perusahaan ABCD, macam-macam deh pokoknya. Itu dulu saya pernah ngelamar nih, melalui email, kemudian melalui WA, kemudian kayak melalui langsung kita kirim berkas langsungnya ke perusahaan. Itu juga banyak banget yang ditolak kayak gitu guys. Alasannya kenapa ya? Mungkin karena emang belum sesuai dengan kualifikasi yang mereka cari, mungkin belum sesuai dengan bidang yang saya minati, mungkin kan belum rezeki saya juga kayak gitu guys. Pokoknya hal yang menyebabkan saya ditolak kerja itu ya banyak banget. Apalagi kan persaingan dunia kerja itu emang berat guys ya kan. Persaingannya dunia kerja, walaupun ibaratnya kita di sini ngerasa kalau kita itu baik, ngerasa kalau kita itu bisa diterima, tapi kan yang menyeleksikan bukan kita, tapi kan dari HRD-nya, dari bagian-bagian perusahaan kayak gitu. Ya sehingga ya itulah yang menyebabkan kita gak diterima kayak gitu. Kita belum memenuhi kualifikasi yang mereka cari. Kayak gitulah intinya pokoknya. Pokoknya intinya banyak banget saya ditolak kerja itu guys. Ya tapi ya gak masalah ya kan. Ya namanya kita mau nyari pekerjaan itu ya emang harus lika-likunya ya ditolak dulu baru kita bisa bekerja kayak gitu. Nggak mungkin langsung kita bisa diterima kerja di situ kalau tanpa harus melewati proses yang begitu panjang kayak gitu guys. Oke, langsung lanjut pertanyaan yang kedua terkait apa nih? Yang dilamar sesuai bidang yang diminati ataukah tidak Kak? Oh, kalau masalah yang dilamar itu sesuai dengan bidang yang kita minati atau enggak, ya itu tentunya sesuai dengan bidang yang saya minati kayak gitu guys. Tetapi di sini tidak sesuai dengan bidang yang saya pelajari. Saya kan di sini kuliah di jurusan peternakan, Universitas Diponegoro. Nah itu bidang saya kan bidang peternakan, tetapi saya bekerjanya sekarang itu enggak di perusahaan peternakan, tetapi bagian kayak telekomunikasi kayak gitu guys. Jadi kan ibaratnya kayak bertolak belakang banget sama jurusan yang saya tekuni pada saat itu. Jadi kan emang yang namanya dunia kerja itu kan banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan itu nggak sesuai dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Misalnya kan biasanya kan perusahaan ada yang ini mencantumkan kualifikasi misalnya minimal D3, minimal SMK, minimal S1 semua jurusan. Itu bisa melamar kayak gitu. Nah, kita kalau misalnya nemu lowongan pekerjaan kayak gitu yang ternyata itu emang bidangnya sesuai dengan keinginan kita, ya udah lanjut aja guys, lamar aja nggak apa-apa kayak gitu. Soalnya kan kalau kita di sini mau nyari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang yang kita pelajari sebelumnya, kalau saya peternakan harus nyari pekerjaan yang ibaratnya masuk ke dunia peternakan. Ya iya kalau pas dapat lah, kalau enggak ya kita nganggurnya terlalu lama kayak gitu guys. Oke, lanjut yang ketiga, kenapa mencari kerja pada saat pandemi itu sulit Kak? Ya namanya kerja itu ya emang sulit ya kan, nggak semudah yang kalian bayangin kayak gitu. Lika-liku dunia kerja itu, lika-liku ketika kita nyari pekerjaan itu ya emang sulit kayak gitu. Walaupun ibaratnya ini emang belum pandemi ya kan, waktu dulu belum belum pandemi kan yang namanya kita nyari kerja ya emang sulit. Apalagi sekarang pandemi juga banyak terkendala masalah ini itu kayak gitu. Jadi kan ibaratnya semakin kenapa kok sulit nyari pekerjaan karena emang ibaratnya kita itu lulus ya kan dari sekolah mungkin SMK, SMA atau kuliah itu kan tiap tahunnya kan dari sekolah-sekolah itu meluluskan dari siswanya ya kan, sementara kita yang namanya pengen kerja itu kan emang hal yang utama yang kita cari kayak gitu kan. Ya kan jelas aja persaingannya di luar sana kan pasti banyak banget kayak gitu guys. Bukan cuma kita aja yang pengen bekerja, tapi kan dari teman-teman kita itu juga pengen bekerja. Apalagi yang ibaratnya skill
skill kita itu mungkin kalah saing sama mereka. Makanya kalau kita di sini mau nyari pekerjaan ya yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang perusahaan cari kayak gitu. Jadi jangan sampai salah. Ibaratnya kita masuk ke perusahaan A ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan passion kita kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu guys, ya kan? Lanjut terkait yang ke berapa tadi ya? Keempat ya, keluh kesah ditolak kesana kemari Kak. Kalau masalah keluh kesah sih banyak banget ya. Yang pertama pasti sedih, jengkel, marah, pengen emosi, kayak gitu. Pokoknya rasanya semuanya campur aduk guys ya. Udah ditolak sana kemari hingga stres banget banget banget, banyak tekanan ke sana kemari ya kan. Kita butuh duit tapi ibaratnya kalau mau minta orang tua ya malu juga, udah gede masa minta duit terus kayak gitu kan. Ibaratnya emang apa ya, kalau kalau kesah masalah kita ditolak dunia kerja sih ya emang keluh kesah ya jengkel pasti itu, apalagi kita ibaratnya udah ngebuang waktu buat kita nyiapin berkas ini itu, kita udah ngebuang duit buat misalnya ngeprint persyaratan, ngeprint foto dan lain-lain, kita udah ngeluangin waktu buat kita menyempetin ibaratnya kita nganterin surat itu, ibaratnya kita udah nyempetin buat wawancara, interview, tes dan lain-lain, itu ya pasti yang namanya jengkel dan juga kesel pasti ada itu guys, itu kalau kesahnya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke kita, kalau misalnya kita emang benar-benar mau cari pekerjaan sampai dapat kerja ya yang namanya keluh kesah itu ya harus kita atasi ya kan. Kita harus semangat lagi walaupun emang kita capek, kita sedih, pokoknya harus bangkit lagi. Ketika kita gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi kayak gitu guys. Biar kita dapat sesuai yang apa namanya? Sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Oke, lanjut yang kelima. Pengalaman mencari kerja. Wih, pengalaman mencari kerja sih ya hampir sama aja sih kayak tadi ya. Kalau masalah pengalaman cari kerja sih ya emang banyak banget guys. Ada yang saya itu langsung datang ke kantornya, kemudian tes psikotes, kemudian tes interview, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang secara online, misalnya tes psikotesnya secara online, interviewnya secara online, dan tentunya masih banyak lagi. Pokoknya yang saya lamar itu kemarin juga ada perusahaan yang itu mengharuskan offline, ada perusahaan yang mengharuskan online, kayak gitu Mbak guys. Padahal ada juga ya beberapa perusahaan yang tidak apa namanya tidak memanggil saya, ibaratnya kayak ya udah saya ngirimin berkas, tapi ketika kita apa namanya mau tahu itu hasilnya kita lolos atau enggak, ternyata dari mereka enggak memberitahukan kayak gitu. Jadi itu yang membuat ibaratnya kayak kita lama kayak gitu ketika kita mau nyari kerja. Kalau saya kemarin misalnya nih satu hari kita dapat 3 perusahaan, ya udah aku lamar semua, saya lamar semua, maksudnya perusahaan ABCD itu ya saya lamar semua. Kita kan nggak tahu mana yang nantinya akan dilolos. Pokoknya semakin banyak kita cari informasi terhadap pekerjaan itu, semakin banyak kita melamar, ya insya Allah buat kesempatan kita diterima, ya itu bakalan semakin banyak kayak gitu guys. Pokoknya yang penting dari teman-teman semua jangan malas-malas buat nyari informasi terkait dari updatean lowongan ini, lowongan itu kayak gitu. Pokoknya jangan malas-malas terkait dari mencari informasi terkait dari lowongan pekerjaan kayak gitu guys. Oke, lanjut ya. Yang kelima, motivasi semangat mencari kerja. Kalau motivasi sih yang pertama ya adalah cari duit, guys. Soalnya kan emang yang namanya orang kerja kan ya emang pengen cari duit. Ya gimana sih, ya kan? Iya dong, jelas. Kalau masalah pengalaman, masalah channel itu kan ya emang apa namanya? Menjadi motivasi buat kita cari kerja, tapi kan emang motivasi utama ya itu. Kita kerja ya pengen gaji kayak gitu, guys. Karena emang yang namanya kebutuhan itu kan nggak bisa kita hindari ya kan guys, buat makan, buat tempat tinggal dan sebagainya, pokoknya nggak bisa dihindari kalau ini namanya kita butuh duit kayak gitu guys. Kalau motivasi kerja saya sih ya pengen apa namanya, pengen ngebahagiain orang tua juga, pengen ngebahagiain lingkungan, keluarga dan sebagainya kayak gitu guys. Yang namanya nambah pengalaman ya jelas itu adalah motivasi saya juga kayak gitu. Lanjut, yang ketujuh, syarat melamar kerja itu apa Kak? Woi, kalau masalah syarat sih saya di sini nggak bisa ngejelasin ya guys ya. Karena emang yang namanya syarat buat kita masuk kerja itu kan udah kembali ke perusahaan masing-masing. Misalnya perusahaan A, itu syaratnya misalnya nih contoh ya, fotokopi KTP, kemudian ada CV, kemudian CV ya, kurikulum vitae, kemudian ada surat lamaran kerja dan sebagainya. Kemudian perusahaan B itu kadang beda lagi guys, syaratnya A, B, C, D. Perusahaan C kadang beda lagi, syaratnya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Pokoknya yang penting teman-teman semua ketika nyari pekerjaan itu kan nanti dapat pamflet ya kan. Nah, itu pasti di situ bakal dicantumin kayak misalnya syaratnya apa aja. Kalau misalnya di syaratnya ada nomor 1, 2, 3, 4, ya teman-teman cantumin 1, 2, 3, 4. Nggak usah sampai 5, 6, 7. Soalnya dari perusahaan sendiri itu biasanya
Ada yang nyari benar-benar sesuai dengan persyaratannya. Misalnya yang diminta persyaratannya cuma fotokopi KTP, ya udah KTP aja, nggak usah sama kartu keluarga, nggak usah sama buku nikah. Jika udah nikah kayak gitu guys maksudnya. Kemudian terkait dari syarat pekerjaan yang lain sih, ya itu ibaratnya apa ya? Kayak misalnya ada tambahan lain, misalnya ada sertifikat, kemudian ada apa namanya surat lamaran kerja, berarti kan kita harus mempersiapkan sejak jauh-jauh hari kayak gitu guys. Jadi kan ibaratnya di sini sebelum kita nyari pekerjaan ya kita siapin dulu kayak surat lamarannya, CV-nya dan sebagainya kayak gitu. Oke lanjut yang ke-8, bisa dapat info lowongan kerjaan itu dari apa Kak? Wah, kalau di sini yang namanya sekarang kan udah teknologi udah canggih ya kan ya. Kita bisa nyari nih kayaknya misal di sosial media kayak Instagram, LinkedIn, kemudian di Facebook, di Line, kemudian mungkin dari apa namanya share-sharean kalau teman-teman lainnya nge-share lowongan pekerjaan mungkin di story teman kita ataupun di sosial media yang lainnya. Pokoknya yang namanya info lowongan pekerjaan itu bisa kita dapatkan asalkan kita mau nyari informasi kayak gitu. Bahkan ada juga yang lowongan pekerjaan itu biasanya ditempel secara offline, misalnya ditempel di tembok ini, ditempel di tempat ini, kayak gitu. Pokoknya ketika kita mempunyai channel yang banyak, itu kita bisa nanya juga, misalnya kita punya channel cutting, kita punya channel teman kita punya channel tetangga kita yang udah kerja di situ, ya kita bisa manfaatin kayak gitu. Jadi kalau nyari pekerjaan ya jangan cuma terpaku dari cuma sosial media doang, dari channel cutting doang, dari channel tetangga doang. Pokoknya semuanya harus kita explore, guys. Mulai dari bawah sampai atas, pokoknya kita harus benar-benar cari informasi yang sedetail mungkin, sebanyak mungkin, ya kan? Oh iya, bagi teman-teman semua yang pengen apa namanya ibaratnya kayak nyari kerjaan di perusahaan A misalnya, pokoknya teman-teman harus paham dulu perusahaan A itu perusahaan apa sih, kemudian gajinya kayak gimana sih, kemudian pekerjaannya ngapain aja, seleksinya kayak gimana, pokoknya intinya harus pahami dulu sebelum kita nyari pekerjaan di perusahaan itu, pahami dulu itu perusahaannya bergerak di bidang apa, jangan sampai ketika teman-teman semua udah masuk, udah seleksi A, B, C, D, udah masuk, ternyata malah kita salah di perusahaan yang kita pilih kayak gitu. Kemarin saya juga ada sempat salah di 2 perusahaan karena emang saya baru fresh graduate juga, jadi belum sempat berpengalaman. Jadi kan kemarin juga udah diterima juga sih di 2 perusahaan itu, tapi saya langsung ibaratnya ketika mau hari pertama kerja saya langsung nggak masuk, soalnya emang saya tahu bahwa dari grade perusahaan itu emang nggak bagus kayak gitu guys. Ya emang saya salah juga sih karena emang apa namanya sebelum-sebelumnya saya nggak ibaratnya nyari informasi terkait di perusahaan itu bergerak di bidang apa, ngapain aja dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya teman-teman jangan sampai nanti kejadian seperti saya ya, nanti pasti bakalan buang-buang waktu banget kayak gitu. Harusnya kita udah dapat pekerjaan sampai sekarang belum dapat kayak gitu guys. Pokoknya buang-buang waktu banget kalau sampai salah kita memilih pekerjaan kayak gitu. Lanjut yang dicari saat kerja apa? Ya, yang dicari saat kerja ya tadi udah saya jelasin gaji. Selain dari gaji ya tentunya pengalaman, channel, kemudian nyari informasi-informasi yang apa namanya kita butuhin kayak gitulah. Pokoknya banyak banget deh kalau yang misalnya apa yang dicari ketika kerja. Ya pokoknya tentunya pengalaman juga sih. Ya pokoknya banyak lah kalau yang dicari tentang kerja kayak gitu. Lanjut buat pesan buat adik-adik yang pengen nantinya nyari kerjaan. Sebenarnya sih pesennya ya yang pertama siapin mental. Mental buat apa? Contohnya nih kita harus kerja di luar kota, jauh dari orang tua ya. Tentunya yang namanya mental ya kan, mental mandiri, mental manajemen waktu, manajemen kesehatan, manajemen duit dan sebagainya itu harus nomor satu. Manajemen kesehatan dan sebagainya. Pokoknya kita harus benar-benar mempunyai mental yang kuat ya kan. Soalnya kan emang yang namanya dunia kerja sama dunia kuliah ataupun dunia sekolah itu beda banget guys. Ketika kita di dunia kerja ya emang yang namanya tekanan dari atasan, tekanan dari ibaratnya bos kita kayak gitu kan. Ya emang berat banget. Apalagi kan kita dituntutnya buat kita bisa mengimbangi dari pekerjaan tersebut kayak gitu. Terus pesan yang kedua sih ya tadi itu siapin semua persyaratan yang dibutuhin. Kayak contohnya apa namanya CV-nya, surat lamaran pekerjaannya. Ketika dari perusahaan itu emang mencantumkan misalnya 5 persyaratan ya 5 persyaratan itu aja yang dikirim, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 6 itu tuh nggak usah. Pokoknya yang sesuai dengan yang diminta perusahaan aja kayak gitu guys. Terus lanjut ya apa namanya bener-bener siapin ibaratnya kayak kemampuan diri kita. Contohnya, mungkin teman-teman semua yang sekarang belum bisa atau belum lancar terkait dari public speaking, ya mulai sekarang belajar public speaking. Misalnya belum bisa terkait dari teknologi, misalnya contohnya Microsoft Excel, Word, dan sebagainya, ya dipahami dulu belajar dari sekarang kayak gitu, biar nantinya ketika dunia kerja itu bisa buat bekal kita juga, kayak keterampilan soft skill, hard skillnya, pokoknya disiapin semuanya deh terkait dari
selain dari mental kita juga siapin ya namanya kayak kita pengalaman-pengalaman apapun itu pokoknya disiapin aja kayak gitu. Terus jangan lupa ini guys, nonton aja video di YouTube misalnya bagaimana sih cara kita interview, bagaimana sih cara kita buat CV yang benar, cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar, bagaimana cara kita melakukan tes psikotes dan sebagainya. Pokoknya cari aja di YouTube. Semua ilmu itu sekarang udah disediain di YouTube secara gratis kayak gitu guys. Kalau saya dulu emang seringnya nonton YouTube buat nyari kayak misalnya cara melakukan tes wawancara yang benar, cara melakukan interview yang benar, pokoknya semuanya cari aja ilmunya di YouTube terkait dari pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Oke, lanjut terkait apa ya pesannya lagi buat teman-teman semua ya intinya kalau mau bekerja ya kita harus nyari tahu dulu tadi yang udah saya jelasin terkait dari latar belakang perusahaannya itu apa aja, kemudian sesuai nggak sama yang kita inginkan, sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan buat kedepannya kayak gitu. Terus yang lanjutnya ya jangan lupa minta doa restu sama orang tua ketika kita mau bekerja dimanapun. Pak Bu saya pengen bekerja di sini, ya orang tua kalian harus tahu kalian bekerja di mana, siapa tahu kan nanti bapak ibu kalian mau ngasih saran yang lebih baik lagi kayak gitu. Pokoknya intinya doa restu orang tua itu merubah segalanya kayak gitu guys. Baik itu kita mau wawancara, baik itu kita mau ngerjain apapun yang namanya doa restu orang tua itu jangan pernah sampai ditinggalin kayak gitu guys. Oke sih mungkin cukup itu aja sih ya buat sharing-sharing kita pada hari ini. Semoga 10 pertanyaan yang teman-teman semua berikan kepada saya ini bisa terjawab di video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu menunggu dari video-video updatean kami berikutnya, yang insya Allah bakalan semakin asik dan juga semakin menarik kayak gitu guys. Oke, terima kasih telah menonton dan see you the next time video. Dadah!